kabarnya hari ini? Mataku, hidungku, mulutku, telingaku, dan seluruh tubuhku sehat. Kita ulang satu kali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Mataku, hidungku, mulutku, telingaku, dan seluruh tubuhku sehat. Ya, senang sekali hari ini Ibu Guru Ean, Ibu Guru Angi, Ibu Guru Sheila bisa menemani anak-anak di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan waktu untuk kita untuk bertemu pada saat ini. Kita juga percaya bahwa Tuhan yang telah memanggil kita untuk hadir pada saat ini. Untuk itu, Ibu Guru mengundang anak-anak di rumah untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi, dengar, Dia panggil nama saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Kita ulang satu kali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Kita tahu bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk anak-anak. Anak-anak, saat ini kita berada di masa pandemi. Ada kebiasaan-kebiasaan baru yang kita lakukan yang berbeda dari kebiasaan-kebiasaan kita yang sebelumnya. Kira-kira kebiasaan-kebiasaan baru apa ya itu? Coba anak-anak di rumah sebutkan. Ya, betul sekali. Kebiasaan-kebiasaan baru itu seperti rajin mencuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, dan juga jaga jarak dengan orang-orang yang di sekitar. Kebiasaan-kebiasaan baru itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk kita lakukan agar kita terhindar dari yang namanya virus corona. Pemerintah itu adalah wakil Allah. Allah menunjuk mereka untuk menolong kita karena Tuhan mengasihi kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Yang berbunyi, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Amin. Kita menyanyi Yang Maha Kasih.
Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Ibu guru yang akan berbicara duluan, anak-anak akan mengikuti. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan dan membaca firman-Mu. Tuhan tolong agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ini doa kami. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap kita semua tetap sehat dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hari ini Kakak Denis akan bercerita tentang seorang kakek yang tua. Di sini ada yang pernah lihat kakek-kakek atau mungkin yang masih punya kakek. Kakek yang sudah tua ini akan menyampaikan pesan-pesan kepada anak-anaknya. Kakek ini adalah Musa. Dia telah dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan sekarang Musa sudah memimpin bangsa Israel hampir sampai ke negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Ada yang tahu negeri apa? Ya, betul sekali. Itu adalah tanah Kanaan. Jadi, Tuhan kemudian memanggil Musa untuk naik ke gunung Nebo. Di sana Tuhan kasih lihat tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikannya. Musa, sekarang kamu lihat di depan kamu ini. Ini adalah tanah Kanaan yang sudah saya janjikan kepada bangsa Israel. Wih, tanah itu sangat luas, sangat subur, sangat kaya sekali. Musa sangat takjub, dia juga sangat senang. Tuhan berkata, Musa, kamu tidak akan masuk ke dalam tanah ini karena kamu sudah melanggar perintahku. Karena itu, kamu harus mengambil Yosua, kemudian mengurapi dia di depan seluruh bangsa Israel untuk gantikan kau nanti jadi pemimpin bangsa Israel. Mendengar itu, bagaimana perasaan Musa? Apakah dia marah? Atau mungkin dia kecewa? Tidak sama sekali adik-adik. Tetapi dia taat, dia setia, dia mengurapi Yosua di hadapan seluruh bangsa Israel. Adik-adik, dari firman ini mengajarkan kita bahwa Tuhanlah pemimpin hidup kita. Yosua, Musa itu hanyalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi Tuhanlah yang menentukan, yang memilih, juga yang mengurapi pemimpin yang dia pilih untuk bangsa Israel. Jadi sama seperti hidup kita, Tuhan yang mengatur hidup kita, Tuhan yang memimpin kehidupan adik-adik, dimanapun dan kapanpun adik-adik berada, Tuhan selalu menjadi pemimpin di dalam hidup kita. Lalu setelah itu, apa yang Musa lakukan? Musa mengumpulkan bangsa Israel, terus dia berkati semua suku-suku di Israel, tetapi dengan karunia yang berbeda-beda,
ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi imam, dan lain-lain. Semuanya beda-beda diberkati oleh Musa. Lalu setelah itu Musa akhirnya meninggal. Ya. Bagaimana perasaan bangsa Israel adik-adik? Bangsa Israel menangis selama 30 hari atas kematian Musa. Ya, setelah 30 hari lalu bangsa Israel kemudian bergembira menyambut Yosua sebagai pemimpin mereka yang baru. Dan semua bangsa Israel senang dan mereka melakukan apa yang Yosua perintahkan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan hari ini dengan tema Yosua dipersiapkan. Dan cerita kita diambil dari kitab Bilangan pasal 27 ayatnya yang ke-23. Sekarang kita buka Alkitab kita. Ayo diambil Alkitabnya, kemudian kita buka Bilangan pasal 27 ayat 23. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Sungguh indah firman yang telah kita dengar. Kiranya firman yang telah kita dengar boleh selalu kita ingat dan kita lakukan dengan baik dan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita merespon firman yang telah kita dengar dengan menyanyi, "Dengar Dia panggil nama saya." Saat ini kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita mendengarkan nats persembahan kita yang terdapat dari Keluaran 34 ayat 9. Serta berkata, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Amin." Untuk mengiringi persembahan kita menyanyi bersyukur. Bersyukur, bersyukur, mari
Anak-anak, tiba waktunya saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk boleh melakukan segala firman Tuhan dalam kehidupan kami, menjadikan Tuhan pemimpin di dalam hidup kami, dalam apapun yang kami lakukan. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan jaga dan peliharakan mereka. Berikan kesehatan, berkat dalam pekerjaan mereka, dan juga kesabaran dalam menjaga dan mendidik kami dengan baik, agar kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka semua berada. Berkati dalam pendidikannya, dalam masa bermainnya, dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan tetap berikan kesehatan agar mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang sehat, dan juga tetap kuat di dalam Tuhan. Bapa dalam sorga, kami berdoa juga untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Terkhusus Tuhan untuk penanganan virus corona. Tuhan tetap berikan yang terbaik, berikan kekuatan dan juga semangat buat setiap tenaga medis, relawan, dan orang-orang yang turut bekerja di dalamnya. Sembuhkanlah mereka Tuhan yang sedang sakit, Tuhan jamah, juga mereka yang berduka, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Berkatilah kami semua Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Tidak lupa kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan tetap jaga dan peliharakan mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, berkati dalam pekerjaan, pendidikan, dan juga dalam kehidupannya sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Namun di atas semua itu kehendak-Mu lah yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat dari Roma 13 ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Amin. Kita menyanyi, Aku diberkati.
Ibu guru undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Tetaplah berpegang teguh terhadap perintah Tuhan yang terdapat dari Amsal 14 ayat yang kedua. Siapa yang berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Ingat selalu untuk cuci tangan, makan makanan yang sehat, Istirahat yang cukup, dan juga pakai masker kalau keluar rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!